Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, teman-teman peserta lomba pidato perseni antar pondok pesantren yang saya banggakan, hadirin pecinta damai, Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mukhtalifah wa amara bainakum bil ukhuwah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hanya kepada Allah kita bertasbih, bertakbir atas keagungannya. Hanya kepada Allah jualah bertasbih seluruh isi langit dan bumi. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, belakangan ini potret bangsa kita di media cetak dan elektronik menampilkan berita persekusi yang ternyata masih kerap terjadi di beberapa daerah. Pemaksaan atas nama agama tertentu masih berlangsung sehari-hari. Alih-alih didiskusikan secara hangat dan terbuka, ternyata agama, suku, ras dan etnis masih menjadikan jalan di mana-mana. Cap kafir diletakkan di jidat orang dengan seenaknya. Padahal pemerintah sangat pro dengan toleransi. Kebinekaan menjadi program masif tanpa henti. Nyatanya, mengapa isu SARA masih menjadi masalah yang menggelisahkan? Atau ada problem mendasar yang memang belum tuntas? Adakah kemungkinan santri harus terlibat? Atau santri tidak terlibat? Atau memang tidak dilibatkan untuk tampil sebagai agen toleransi? Hadirin, menjawab tantangan bagi kaum santri. Saya santri yang lahir dan rahim berdiri tergugah untuk menyampaikan pidato dengan tema santri sebagai agen toleransi umat beragama di tengah pluralitas bangsa. Anggota Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab LC MA dalam kanal YouTube Najwa Shihab. Shihab dan Shihab menyampaikan toleransi itu mundur selangkah demi mencapai hubungan harmonis. Mundur tetapi tidak mengorbankan prinsip, dalam tanda petik menyeleweng, tetapi tidak mengorbankan prinsip. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam. Bahkan Islam ini beliau namai Al-Hanafiyah As-Samha, yang artinya ajaran lurus tapi penuh toleransi. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Shadaqallahul azim. Dan demikian pula kami telah menjadikanmu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Praktek toleransi yang diajarkan Nabi kepada sahabat dalam ceasefire perjanjian damai selama 10 tahun yang penuh dengan dialogis terbuka antara Nabi dan pemimpin kaum musyrik. Kalimat awal dari perjanjian itu, Nabi meminta kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin kaum musyrikin menolak.
Saya tidak mau ada bismillahirrahmanirrahim. Nabi meminta Ali untuk menghapusnya, tetapi Ali enggan. Maka Nabi yang langsung menghapus dan mengganti bismikallahumma demi mencapai hubungan harmonis. Maka begitulah Nabi berdialog. Kalau kita melihat sejarah kemerdekaan bangsa kita, hal ini pula lah yang mengilhami para tokoh-tokoh Islam bangsa kita untuk menghapus 7 kata Pancasila pertama, Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Itulah Islam yang diajarkan Nabi, cinta damai dan penuh dengan dialog, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, peduli kepada sesama dan merangkul kaum minoritas. Bagaimana dengan bangsa kita saat ini? Bagaimana dengan kaum santri? Bagaimana peran pondok pesantren untuk mencetak ulama warasatul anbiya sebagai agen toleransi? Hadirin santri, di tengah arus pluralitas bangsa, multi budaya, multi etnis harus tetap berdiri kokoh dan mengambil peran sebagai agen dan penggerak toleransi. Sebab kepada santri harus terus mengalir nafas perjuangan untuk tetap menjaga marwah dan semangat kesantrian, bahwa ditarikan nafas perjuangan para santri terdahulu untuk memperoleh kemerdekaan. Di sana ada darah, air mata, dan keikhlasan tinggi para santri lewat resolusi jihad yang difatwakan oleh Ratu Syekh Hasyim Asy'ari kepada santri untuk bangkit melawan penjajah merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicapai harus dijaga dan terus dipupuk agar kemerdekaan ini dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Berbicara tentang peran santri sebagai penopang dan pengokoh toleransi di tengah arus pluralitas bangsa, ungkapan Mbah Kyai Lirboyo sangat menginspirasi dan menjadi pemantik bagi santri. Santri itu paku. Kenapa harus paku? Paku itu fungsinya luar biasa. Bisa besar, bisa kecil, menyatukan berbagai hal sehingga rumah bisa berdiri tegak. Tidak perlu kelihatan, tetapi selalu ada sampai kapanpun. Sampai berkarat tetap selalu ada. Singkatnya, fungsinya menyatukan, dan pesantren itu tempat menyatukan semua hal. Berbagai hal yang penting di negeri ini lahir dari pesantren. Katakan saja keindonesiaan, paham kebangsaan, keilmuan, paham keagamaan, dan bagaimana menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu semua ada di pesantren, dan kerap kali orang lupa dengan hal tersebut. Pesantren diingat saat kontestasi pemilu untuk mendongkrak suara. Meskipun demikian, kaum santri pada lingkungan pondok pesantren tidak pernah merasa dimanfaatkan, karena memang itulah paku, dipakai kapanpun ketika dibutuhkan, tetapi tidak pernah menonjol. Subhanallah, hal ini sangat filosofis. Hadirin, sebagai kesimpulan, kemajemukan adalah kenyataan. Tugas negara untuk merawatnya dengan gigih. Mandat penting yang mesti dijalankan tanpa pamrih. Kepada santri dititipkan, kebinekaan bukan untuk satu golongan saja. Akibatnya, hakikat toleransi pelan-pelan semakin pudar. Hakikat toleransi pelan-pelan semakin pudar. Tidak ada ruang bagi tindak tutur anti kemanusiaan. Segala bentuk diskriminasi adalah kejahatan. Toleransi bukanlah kepentingan jangka pendek semata. Tidak ada masa depan bagi bangsa yang ribut karena berbeda. Terakhir, saya punya pantun.
makan buah si agama. Buah hilang dicuri, teman. Jangan ribut karena urusan agama. Kita kuat karena keberagaman. Salam moderasi beragama. يا أقوام الطريق Wassalam.